Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini, NPM 17310420. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari Bapak Iska Tegar. Yang pertama, mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi, dan menjelaskan konsekuensi yang dijalankan distribusi ini, yaitu karena sebagai perantara dalam memperhatikan hubungan, pengalaman, skala operasi, dan spesialisasi dalam menyebarluaskan produk hingga mencapai sasaran konsumen secara efektif. Pentingnya saluran distribusi dikarenakan oleh luasnya negara Indonesia sendiri, yaitu membuat produsen kesulitan dalam menjangkau konsumen yang tersebar begitu luas. Dana yang dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran lintas pulau pastinya cukup besar. Dengan memperhatikan saluran distribusi, di mana yang besar itu dapat dipangkas. Fungsi-fungsi yang dijalankan distribusi ada 9, yaitu yang pertama, informasi. Berbagai macam informasi sangat diperlukan dalam menyalurkan barang-barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Yang kedua, promosi. Aktivitas yang mengkonsumsikan keunggulan produk dan membujuk pelanggaran sasaran untuk membelinya. Yang ketiga, negosiasi. Fungsi negosiasi yang dilaksanakan anggota saluran distribusi berhubungan dengan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubung dengan penawaran, sehingga perpindahan hak pemilik dapat dilaksanakan. Lalu yang keempat, pemesanan. Pada fungsi ini, anggota saluran distribusi memproses kebutuhan dari pelanggan dan mengirimkan informasi tersebut kepada rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Kelima, pembiayaan. Untuk memiliki sebuah barang, apakah konsumen, penyalur, atau produsen diperlukan sejumlah dana. Dalam hal ini, mereka melaksanakan fungsi pembelanjaan atau pembiayaan. Yang keenam, pengambilan risiko. Fungsi pengambilan risiko anggota saluran distribusi berhubung dengan perkiraan mengenai risiko sehubung dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Lalu yang ketujuh, anggota saluran distribusi mengatur keseimbangan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Yang delapan, pembayaran. Menurut Saladin 2002, pembayaran adalah arus pembayaran atau uang kepada penjual atas jasa atau produk yang telah diserahkan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kepemilikan. Kepemilikan yaitu harus kepemilikan dari suatu lembaga pemasaran ke lembaga lain. Fungsi ini sangat penting karena fungsi inilah yang paling menentukan apakah barang sudah sampai ke konsumen akhir atau belum. Yang kedua, bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dan bagaimana mereka mengorganisasi diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi, yaitu sebuah rute dengan terjadi singkat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, tetapi bisa juga panjang atau mencakup beberapa perantara yang saling berhubungan, seperti grosir, distributor, pengecer, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dipahami juga saluran distribusi adalah sekumpulan perantara yang saling bergantung
dan membantu membuat produksi tersedia bagi konsumen akhir. Yang ketiga dan terakhir, peran pengecer dan perusahaan pergolakan dalam saluran distribusi. Pengecer perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan usaha. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai industri, karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar. Sekian video yang saya buat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.